Dwi, maaf mengganggu. Nah, di sini saya mau minta pendapatnya Bu Dwi. Nah, saya sebagai calon guru penggerak, yaitu sekarang lagi ada di modul 3.1, yaitu materinya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu pada dilema etika dan bujukan moral. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan Bu Dwi kasus tentang Bu Tati. Nanti akan saya bacakan. Setelah itu saya akan meminta pendapat Bu Dwi terkait kasus tersebut. Apakah Ibu bersedia? Tentu saja saya bersedia. Ya. Nah, sebelum nanti Ibu memberikan pendapat tentang kasus Ibu Tati, saya akan bacakan terlebih dahulu kasusnya. Nah, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Nah, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Kemudian ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Nah, Ibu Tati itu terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapat nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Nah, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Nah, Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Nah, namun bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, apa yang harus Ibu lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang didampinginya? Nah, dalam kondisi ini, apa yang bisa Ibu lakukan? Nah, dapatkah Ibu menginterupsi mengapa dan bagaimana? Sekarang saya minta penjelasan dari Ibu terkait dengan kasus Bu Tati yang sudah tadi saya bacakan. Ya, setelah saya mendengar kasus Ibu Tati, saya mencoba di sini memposisikan diri saya sebagai sesama guru kelas 5, di mana kelas saya ada di sebelah kelas Bu Tati. Jika melihat kejadian itu, yang saya akan lakukan, mungkin saya akan menghampiri Bu Tati dan menanyakan alasan mengapa Bu Tati memperlakukan muridnya seperti itu ya. Setelah saya tahu alasannya, mungkin walaupun itu kelas murid itu adalah hak sepenuhnya Bu Tati untuk memperlakukan muridnya sesuai dengan aturan di kelasnya, tapi bagi saya menjemur anak-anak di terik matahari itu merupakan sebuah kekerasan fisik ya, yang tidak baik bagi anak dan mungkin juga nanti akan berdampak buruk bagi citra sekolah. Jadi mungkin saya akan memberi saran pada Bu Tati untuk mengkomunikasikan masalah itu kepada rekan sejawat maupun kepala sekolah. Jika anak tersebut melakukan kesalahan yang mungkin sudah Bu Tati tidak bisa bina lagi, mungkin bisa minta bantuan kepala sekolah untuk memanggil orang tuanya ke sekolah untuk mengkomunikasikan perilaku anaknya. Jadi kalau saya sendiri kurang setuju ya jika anak itu diberi kekerasan secara fisik, karena nanti itu kan bisa juga berdampak panjang bagi Bu Tati sendiri maupun bagi citra sekolah. Jadi mungkin solusinya mengkomunikasikan dengan rekan-rekan sejawat dan juga kepala sekolah untuk memberikan hukuman yang lebih manusiawi ya, tidak menggunakan kekerasan fisik. Ya, begitu bagi saya. Terima kasih Bu Dwi. Jadi tadi menurut Bu Dwi adalah bagaimana mengkomunikasikan masalah tersebut baik dengan siswa, rekan sejawat, kepala sekolah. Berarti menanyakan ya kenapa murid tersebut melakukan hal itu. Jadi kita tidak harus menerapkan hukuman yang keras sama murid ya, lebih tepatnya mungkin nanti membina murid tersebut atau memberikan tentang nasihat-nasihat atau disiplin positif agar dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu Bu ya. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih.